welcome back to my channel. Jadi aku dapat pertanyaan, saat ini tuh aku lagi freelance. Aku suka dengan freelance, aku suka dengan pekerjaanku, tapi orang tua nyuruh kerja. Kenapa? Karena freelance ini dianggap bukan suatu pekerjaan yang menghasilkan. Nah, oke, sampai sini udah ngerti ya. Permasalahannya adalah kamu menyukai pekerjaanmu, tapi pekerjaan tersebut tidak bisa menghidupimu. Itu intinya. Nah, ada yang namanya ikigai. Ikigai itu adalah kondisi ketika yang kamu kerjakan itu pertama kamu suka, kedua itu memberikan dampak, dan yang ketiga yaitu itu bisa menghasilkan, bisa menghidupi kamu gitu. Kalau misalnya ada salah satunya yang belum terpenuhi, kamu pasti nggak bahagia. Sebagai contoh, misalnya kamu kerjaannya itu ya bermanfaat buat orang banyak, terus itu juga gajinya oke, tapi kamu nggak suka, pasti nggak seneng kan? Ada sesuatu yang nggak bahagia di situ. Atau seperti dalam kondisinya ini sekarang nih yang menanyakan ini, pekerjaannya bermanfaat, terus sudah itu dia juga suka pekerjaannya tapi masih belum menghasilkan, artinya dia belum bisa dapat konsepnya ikigai. Ikigai ini ya harus memenuhi ketiga-tiganya. Nah, kalau misalnya teman-teman berada di masalah ini, yang artinya pekerjaannya bermanfaat, terus teman-teman juga suka, expert di situ, tapi belum bisa menghasilkan, apa yang harus dilakukan? Apakah harus berhenti dari apa yang aku lakukan, terus aku berusaha ya buat ya ngelakukan yang lain lah yang bisa menghasilkan uang dulu? Kalau misalnya teman-teman punya keputusan seperti itu, silahkan. Misalnya yaudah aku mau mengerjakan sesuatu yang penting menghasilkan uang dulu, nanti setelah punya uang baru aku akan melakukan apa yang aku mau. Nggak apa-apa, silahkan. Cuma aku kasih tahu di sini ya, banyak sekali teman-temanku yang di awal ketika dia mulai bekerja, dia sebenarnya punya skill lain yang dia passion dan dia expert di situ dan dia juga suka, tapi dia merasa, ini tuh kalau misalnya dikerjakan butuh waktu lama untuk mengasah skillnya dan dia butuh uang cepet. Akhirnya udahlah melakukan hal yang lain yang aku tuh nggak suka, benar-benar nggak suka sama sekali. Tapi yang penting bisa buat makan dulu. Oke, kayak gitu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya itu menjadi aktivitas dan pekerjaan seumur hidup. Dan akhirnya ya udah, skill, terus apa, skill, passion, dan minat yang sebelumnya diinginkan itu udah nggak pernah kesentuh lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak bisa menjamin, aku kalau misalnya nanti kerja pokoknya 2 tahun apapun yang terjadi aku akan berhenti, terus nanti aku akan balik lagi melakukan apa yang aku suka. Kalau misalnya teman-teman merasa bisa seperti itu ya silahkan. Cuma sebagian besar setelah kerja dan terbiasa dengan pekerjaannya, pasti sulit untuk bisa meluangkan waktu atau bahkan langsung skip ya, bisa berhenti kerja gitu, pengen balik lagi ke melakukan apa yang teman-teman suka sebelumnya. Jadi di sini aku saranin kalau misalnya teman-teman nih pengen ngembangin suatu skill karena merasa passion di situ, terus sudah itu suka, minat juga dan bermanfaat, cuma masalahnya satu yaitu belum bisa menghasilkan, kembangkanlah skillnya sampai pada tahap teman-teman bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas dari situ dan orang lain rela membayar berapapun untuk bisa mendapatkan kualitas yang teman-teman berikan gitu. Kenapa? Skill apapun, minat apapun atau passion apapun yang terus dilatih akan menghasilkan. Kayak misal mungkin ya yang paling umum nih ya, aku kasih contoh fotografi misalnya, atau teman-teman suka, aku tuh suka nulis novel, cuma nulis novel tuh kayak lama banget ya menghasilkannya. Ya J.K. Rowling juga lama banget menghasilkannya, tapi kan pada akhirnya kamu akan bisa jadi expert ketika kamu melakukan hal tersebut, belajar di bidang tersebut. Kalau misalnya ditanya, tapi kan itu butuh waktu lama, ya semua juga butuh waktu lama. Kalau kamu memang berhenti dari apa yang kamu minat sekarang dan kamu bekerja di suatu tempat kayak gitu ya, ya kamu kan otomatis harus belajar sesuatu yang baru dan itu juga butuh waktu, ya sama aja. Nah, yang jadi permasalahan adalah teman-teman mau memilih yang mana. Aku nggak menyalahkan ya kalau misalnya teman-teman, aku punya pilihan A, aku punya pilihan B, silahkan lakukan apa yang teman-teman mau karena itu hidup teman-teman dan ya udah masa depannya juga. Yang penting ketika mengambil suatu pilihan maka harus siap dengan konsekuensinya. Jangan sampai ngambil pilihan, aku mau ngambil pilihan A misalnya, gara-gara disuruh nih sama vlognya Anissa Pristia. Tapi habis itu nanti kalau misalnya ada konsekuensi nggak mau ngambil tanggung jawab dengan konsekuensi tersebut, ya itu yang salah sih. Jadi kalau misalnya memang ngambil suatu keputusan, pastikan teman-teman ngambil keputusan dengan pikiran terbuka, yang artinya siap nerima apapun konsekuensinya nanti gitu. Terima kasih.